Baiklah, anak-anakku sekalian dan teman-teman penonton di mana saja bisa melihat tayangan ini, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam kelas 9. Pada semester pertama ini ada beberapa materi yang menjadi materi kelas 9 semester 1 untuk tingkat SMP. Yang pertama adalah sistem reproduksi manusia, kemudian sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, listrik statis dan perannya dalam kehidupan, serta listrik dinamis. Inilah materi-materi yang akan kita bahas pada semester pertama untuk tahun pelajaran ini. Dan sebagai materi pertama, tentu kita akan mulai pada materi sistem reproduksi manusia. Baiklah teman-teman sekalian, sistem reproduksi manusia yang akan kita pelajari pada dasarnya atau pada intinya ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembelahan sel, kemudian yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Ketiga materi inilah yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan video pembelajaran yang kami buat sederhana ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi kita mulai saja, mulai dari pembelahan sel. Pada gambar yang ada kita bisa melihat ada 2 pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nampak jelas perbedaan kedua pembelahan ini. Pada mitosis hanya menghasilkan 2, sedangkan pada mitosis ada 4 anakan yang terbentuk. Pada pembelahan mitosis, pembelahan secara mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Ini tadi bisa kita lihat dengan seksama pada animasinya. Kemudian, pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau biasa disebut dengan diploid. Dan siklus hidup sel dibagi menjadi 2, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Di bawah ini ada beberapa tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama adalah interfase, kemudian yang kedua adalah profase, kemudian metafase, kemudian anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Tahapan-tahapan pembelahan mitosis ini nantinya kita akan uraikan bersama-sama mulai dari interfase, profase, metafase, dan seterusnya. Kita mulai dari fase pertumbuhan, yaitu interfase, di mana tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan terjadi pada tahap interfase. Dan tahapan ini merupakan tahapan yang paling lama di dalam siklus sel. Pada tahapan ini terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Pada tahap ini juga terdiri atas 3 fase, yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Fase gap 1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Sedangkan fase sintesis terjadi proses replikasi DNA. Dan fase gap 2 atau biasa disimbolkan dengan G2 adalah fase di mana terjadi pertumbuhan
organel. Fase-fase ini mulai dari G1, sintesis dan G2 bisa kita lihat pada gambar yang tersaji tadi di atas. Kemudian fase pembelahan mitosis yang kedua adalah profase, yaitu benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Sedangkan pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang-benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa, sehingga menyerupai bentuk pancaran atau biasa disebut dengan aster. Ini bisa kita lihat nampak pada gambar atau video animasi yang tertera pada papan tulis yang ada di hadapan anak-anakku sekalian atau teman-teman sekalian, penonton yang senantiasa tetap mengikuti pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya tahap metafase. Tahap metafase terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Kemudian pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Ini bisa kita lihat kembali pada gambar animasi sebagaimana penjelasan yang ada di atas. Kemudian teman-teman sekalian, kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu tahap anafase. Pada tahap anafase ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah benang-benang spindle itu memendek. Kemudian yang kedua, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Kemudian yang ketiga, di sini mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Ini bisa kita lihat nampak jelas pada animasi yang ada. Selanjutnya tahap telofase. Pada tahap ini kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Kemudian terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Dan yang terakhir, sitokinesis selesai dan terbentuklah 2 sel anakan. Teman-teman tentu dapat melihat dengan jelas pada video animasi yang terpampang pada layar penonton sekalian. Kemudian pada pembelahan meiosis, ini bisa dijelaskan bahwa pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau biasa disebut dengan gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis tadi. Pada tahap meiosis ini terjadi meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama itu tahapan-tahapannya juga seperti tadi pada mitosis, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase pertama terjadi pada meiosis pertama. Metafase pertama terjadi pada meiosis pertama. Anafase pertama, telofase pertama itu semua terjadi pada meiosis pertama. Begitupun dengan meiosis kedua, ada profase kedua,
metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Selanjutnya teman-teman sekalian, pembelahan meiosis ini kita mulai pada pembelahan meiosis pertama, di mana tahapannya dimulai dari profase pertama. Membran inti mulai menghilang, terbentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal, dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Ini terjadi pada saat profase pertama. Sedangkan pada tahap metafase kedua, metafase pertama, kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Ini pada metafase pertama. Kemudian pada anafase pertama ini kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga terjadi perpisahan dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah dan adapun tujuan dari anafase pertama yaitu membagi isi kromosom. Kemudian pada telofase pertama, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Kemudian nukleus mulai terbentuk dan terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Itulah tahapan pada meiosis pertama. Kemudian meiosis kedua kita mulai juga dari profase kedua, yang itu membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali, sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap-tahap lainnya. Ini pada profase kedua di meiosis yang kedua. Setelah profase kedua, kita masuk pada metafase kedua, di mana setiap kromosom haploid yang berisi dua kromatid tertarik ke bidang ekuator. Kemudian yang kedua, terbentuk benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentrometer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Pada tahap metafase kedua ini bisa teman-teman lihat pada gambar yang tersaji tadi. Kemudian selanjutnya anafase kedua. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Dan yang ketiga, pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Kemudian telofase kedua, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin, membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Dan yang keempat, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Inilah yang membedakan antara mitosis dan meiosis. Pada mitosis ada 2 anakan dan pada meiosis ada 4 anakan yang terbentuk. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan masuk pada struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang organ reproduksi. Yang pertama pada laki-laki, kemudian yang kedua organ reproduksi pada perempuan, dan yang ketiga
proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada gambar ini kita bisa melihat ada gambar alat atau organ reproduksi laki-laki, dan pada gambar 2 ada gambar organ reproduksi perempuan. Namun pada kolom keterangan itu masih tersaji kode atau angka yang nantinya kita akan lengkapi bersama sesuai dengan modul pada buku yang ada pada anak-anakku sekalian. Tentunya ini akan menjadi pelajaran bagi kita, menjadi tugas kita untuk melengkapi kode-kode yang tertera pada gambar. Sebelum kita lanjut, kembali saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, tentunya yang belum subscribe channel ini agar kiranya bisa membantu pengembangan dengan cara subscribe, like, and share agar kiranya channel ini bisa berkembang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan terkhusus bagi saya selaku admin dari channel ini. Kita lanjut teman-teman sekalian. Ini ada organ reproduksi laki-laki beserta dengan keterangannya. Jadi nanti organ-organ inilah yang akan kita masukkan keterangannya atau nama-nama organnya pada tabel yang ada pada gambar pertama tadi. Ini gambar organ reproduksi wanita atau perempuan lengkap dengan bagiannya yang sudah dilengkapi. Dan ini juga nanti kita akan isikan bagian-bagian ini ke dalam kolom kode pada gambar yang pertama tadi kita tampilkan. Kemudian proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada yang disebut dengan spermatogenesis. Ini terjadi pada organ reproduksi pria. Berlangsunglah proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Jadi penekanan di sini spermatogenesis terjadi pada organ reproduksi pria, di mana spermatogenesis itu sendiri adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan oogenesis. Ini kebalikan dari spermatogenesis. Ini terjadi pada organ reproduksi wanita, yaitu peristiwa atau proses pembentukan sel telur atau ovum. Kemudian yang ketiga ada yang istilah menstruasi. Ini juga berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan. Seorang wanita dewasa yang setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Dan apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Selanjutnya ada yang disebut dengan fertilisasi. Ini juga terjadi pada organ reproduksi perempuan. Ini pada animasi ini bisa kita lihat, ini ada titik-titik biru dan merah. Itu adalah
sel telur, dan sperma. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu mengeluarkan sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Dan peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Jadi fertilisasi itu adalah proses pembuahan atau proses peleburan antara sel telur dengan sperma yang terjadi di dalam tuba Fallopi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan lihat kesehatan organ reproduksi manusia. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi manusia, baik itu organ reproduksi laki-laki atau organ reproduksi wanita atau perempuan, itu bisa saja terjadi penyakit. Adapun beberapa penyakit yang sering muncul pada organ reproduksi manusia, yang pertama biasa kita dengar istilah keputihan. Ini biasa terjadi pada organ reproduksi wanita. Ini disebabkan oleh adanya infeksi jamur, sehingga ini bisa dicegah dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin. Kemudian ada yang disebut dengan kencing nanah. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan bisa dicegah dengan cara memelihara kebersihan alat kelamin. Kemudian ada AIDS, ada herpes genitals, dan ada prostatis. Prostatis ini teman-teman sekalian adalah penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Ini juga disebabkan oleh bakteri dan dapat dicegah dengan menjaga kebersihan alat kelamin. Adapun upaya pencegahan penyakit reproduksi yang pertama, ini kita bagi menjadi dua. Ada untuk perempuan dan ada untuk laki-laki. Untuk perempuan, itu usahakan untuk mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang haid atau menstruasi. Usahakan 2 atau 3 jam sekali. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Sedangkan pada laki-laki itu bisa diupayakan dengan mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, kemudian melindungi testis selama beraktivitas, dan menghindari minuman beralkohol dan rokok. Minuman beralkohol ini sebenarnya memang dalam agama kita, agama Islam yang mayoritas kita di Indonesia memeluk agama Islam, itu memang diharamkan karena memang dampaknya sangat luar biasa. Dan ternyata salah satu dampak negatif dari alkohol ini adalah dapat merusak atau menimbulkan penyakit pada alat reproduksi manusia, terutama pada laki-laki. Itu hanya salah satu contoh akibat dari minuman-minuman yang beralkohol. Dan masih banyak tentunya hal-hal negatif lainnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga saja kita terhindar dari penyakit-penyakit dari alat reproduksi ini. Baiklah teman-teman, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.